Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku di mana saja berada, salam berjumpa kembali dengan channel saya ini. Dan saya selalu doakan semoga kalian semua yang menonton video saya ini selalu sehat walafiat dan senantiasa ada dalam limpahan karunia serta rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, insyaallah di video kali ini saya akan menyampaikan hal-hal yang diharamkan dilaksanakan oleh orang yang tidak mempunyai wudhu. Jadi kalau melaksanakan ini sementara orang itu tidak mempunyai wudhu, maka itu diharamkan. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh atau dinyatakan oleh Syekh Jainuddin Al-Malibari, beliau menyatakan bahwa yahrumu bil hadathi salatun wa tawafun wa sujudun wa hamlu mushafin wa ma kutiba lidarsi Qur'anin. Ada beberapa hal di sini, diantaranya yang haram dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai wudhu adalah sholatun. Pertama, diharamkan melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Allah tidak akan menerima sholat salah satu di antara kalian apabila hadas sehingga wudu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua, wa tawafun. Yang kedua yang diharamkan itu tawaf. Kenapa? Karena tawaf sama dengan sholat. Artinya kalau melaksanakan sholat kalau melaksanakan tawaf, kita harus mempunyai wudhu. Di sini dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tawafu bimanzilati sholati illa annallaha qad ahalla fihi an-nutqu faman nataqa fala yantiqu illa bi khairin." Jadi tawaf itu sama seperti sholat. Bimanzilati sholat, satu martabat dengan sholat. Ini tawaf. Jadi sama seperti sholat. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan di dalam tawaf berbicara. Tapi barang siapa yang berbicara ketika melaksanakan tawaf, fala yantiqu illa bi khairin, jangan berbicara kecuali berbicara yang baik. Ini merupakan perbedaannya. Kalau di dalam sholat diharamkan berbicara, bahkan membatalkan sholat itu. Kalau di tawaf diperbolehkan berbicara. Perbedaannya itu. Harus mempunyai wudhunya itu sama. Bimanzilati sholat di sini dikatakan. Lalu yang diharamkan ketika kita tidak mempunyai wudhu, yaitu sujud, yang artinya sujud tilawah atau sujud syukur. Sujud tilawah dan sujud syukur juga itu harus mempunyai wudhu. Tidak boleh sembarangan. Terutama ini sering melihat orang yang melaksanakan sujud syukur, tempatnya di mana saja, belum orang itu tidak mempunyai wudhu.
Sujud syukur itu apa-apaan? Karena dalam sujud syukur ini tempatnya harus bersih. Lalu orang yang bersujud syukur harus mempunyai wudu. Sama dengan sujud tilawah. Kenapa? Li'annahu fi ma'na sholati. Karena sujud tilawah dan sujud syukur itu ada di dalam makna sholat. Selanjutnya, yang diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai wudu yaitu wahamlu mushafin. Artinya memegang atau membawa mushaf. Membawa wahamlu mushafin, membawa mushaf, wa masuhu, dan memegang mushaf itu diharamkan. Jangan membawa mushaf dan jangan menyentuh atau jangan memegang mushaf dan jangan membawa mushaf sini. Diharamkan itu kalau tidak mempunyai wudu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya, artinya tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Di sini. Namun di sini dalam membawa mushaf ada yang dikecualikan. Membawa Al-Quran disatukan dengan barang lain, umpamanya, untuk contoh saja, seperti orang pedagang umpamanya membawa Al-Quran namun disatukan dengan barang-barang yang lain di bawah, itu tidak diharamkan selama dirinya tidak dimaksudkan membawa Al-Quran. Jadi dimaksudkannya itu membawa barang saja. Kalau terjadi kita membawa Al-Quran disatukan dengan barang, lalu kita tidak mempunyai wudu, dan saya contohkan tadi seperti orang yang habis belanja umpamanya di pasar, barang-barang lain juga ada Al-Quran yang dibeli umpamanya, maka dibawanya itu tidak diharamkan walaupun tidak punya wudu, asalkan jangan dimaksudkan hanya membawa Al-Quran, tapi dimaksudkannya membawa barang saja. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dalam memegang mushaf di sini, memegang Al-Quran, memegang mushaf sama juga tadi telah dikatakan wama kutiba lidarsil Qur'ani, dan sesuatu yang dituliskan Al-Quran. Contoh seperti papan tulis. Papan tulis umpamanya menulis beberapa ayat, satu ayat atau beberapa ayat di papan tulis, ayat-ayat Al-Quran di sana untuk tujuan dipelajari. Maka memegang papan tulis itu kalau tidak punya wudu itu sama hukumnya haram. Jadi memegang papan tulis yang ada tulisannya itu, yang ada tulisan Al-Qur'annya, itu juga sama diharamkan. Ini sama seperti ada wadah Al-Qur'an, umpamanya ada wadah Al-Qur'an, ada suatu kotak umpamanya, ada suatu kotak dan di dalamnya ada Al-Quran. Memegang kotak itu kalau tidak mempunyai wudu, kalau kita tidak mempunyai wudu, itu juga sama diharamkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saya sampaikan di video kali ini sekian saja, semoga bermanfaat bagi kita semua.